Rumor panas kembali menghangatkan perbincangan seputar timnas Indonesia. Kali ini, kabarnya PSSI tengah bergerak aktif untuk memboyong satu lagi talenta berdarah Indonesia yang berkarier di Eropa, yakni Pascal Struijk. Bek tangguh milik Leeds United ini tengah menjadi sorotan setelah muncul foto dirinya bersama pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam sebuah momen yang bikin banyak pihak menduga proses naturalisasinya sedang disiapkan. Karir internasional Struijk bersama Belanda memang belum mencapai konsistensi di level utama, di mana sejauh ini ia baru sebatas masuk daftar tunggu UEFA Nations League 2022 lalu, tanpa pernah benar-benar menembus skuad utama KNVB. Melihat celah ini, PSSI tampaknya siap memanfaatkan situasi untuk menikung Belanda dan membawa Struijk pulang membela Garuda, apalagi ia memang memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak ibunya. Jika rumor ini menjadi kenyataan, kedatangan Struijk bisa menjadi tambahan kekuatan luar biasa di lini pertahanan timnas Indonesia. Namun, di balik peluang besar ini, ada juga ancaman serius bagi beberapa pemain bertahan yang selama ini jadi andalan, seperti Jai Itzes hingga Jordi Amat. Khusus untuk Jordi, bek berusia 33 tahun tersebut kini mulai jarang tampil reguler dan lebih sering menghuni bangku cadangan, membuat posisinya semakin rentan tergeser jika Struijk resmi bergabung. Menariknya, meskipun musim ini Struijk bermain di kasta kedua Liga Inggris bersama Leeds United, ia sukses berkontribusi membawa klubnya promosi ke Premier League untuk musim depan, membuktikan bahwa kualitasnya masih berada di level tertinggi. Lantas, apakah Pascal Struijk benar-benar akan jadi senjata rahasia baru untuk timnas Indonesia? Apakah kehadirannya mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi di kancah internasional? Kita tunggu saja kejutan berikutnya. Bermain di babak perempat final Asian Champions League Elite musim 2024-2025, klub asal Jepang itu harus menelan kekalahan pahit setelah dibantai Al Nassr dengan skor mencolok 1-4 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium. 4 gol Al Nassr masing-masing dicetak oleh Duran Palacio di menit ke-27 dan 49, Sadio Mane di menit ke-31, serta Cristiano Ronaldo di menit ke-38. Sementara satu-satunya gol balasan Yokohama lahir lewat kaki Kota Watanabe pada menit ke-53. Kekalahan telak ini jelas membuka borok pertahanan Yokohama F. Marinos yang keropos parah. Ironisnya, justru di saat mereka memilih membiarkan bek tangguh seperti Sandy Walsh hanya jadi pajangan di bangku cadangan. Padahal, dalam setiap kesempatan yang diberikan, Sandy selalu tampil solid tanpa banyak membuat kesalahan, bahkan membawa kemenangan di 3 laga terakhir GCL Elite. Melihat kenyataan ini, rasanya keputusan pelatih Yokohama menepikan Sandy Walsh seolah menjadi blunder fatal, ibarat menyiakan berlian demi memilih batu kerikil. Sandy yang seharusnya bisa memperkokoh lini pertahanan, malah hanya dijadikan penghias bangku cadangan, sementara tim justru dipermalukan di ajang bergengsi. Kekalahan ini seakan menjadi teguran keras dan tamparan nyata atas pilihan tak masuk akal yang diambil Yokohama F. Marinos terhadap salah satu bek terbaik yang mereka miliki. Akankah Sandy Walsh hengkang? Kita tunggu aja proses selanjutnya. Ada kabar segar buat para pecinta timnas Indonesia. Elkan Bagot kembali bikin gebrakan di Inggris dan perlahan-lahan mencuri perhatian berkat performa solidnya bersama Blackpool FC di ajang League One. Sabtu, 26 April 2025, Elkan tampil sejak menit pertama saat Blackpool bertemu Wigan Athletic, dan hasilnya, pertandingan berakhir imbang 1-1, dengan Elkan menjadi pilar kokoh di jantung pertahanan bersama Oliver Casey. Ini bukan sekadar sekali dua kali, karena dalam 3 pertandingan terakhir, Elkan selalu dipercaya tampil penuh selama 90 menit oleh sang pelatih, Steve Bruce. Catatannya pun cukup impresif, 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Hasil yang memperlihatkan konsistensi dan ketangguhan Elkan setelah sempat kehilangan tempat di starting 11 beberapa waktu lalu. Dari total 16 laga bersama Blackpool musim ini, Elkan juga berhasil menyumbangkan 1 assist, menunjukkan bahwa kontribusinya tak hanya soal bertahan, tapi juga membantu serangan. Menariknya, semua ini terjadi setelah Elkan pulih dari cedera yang sempat menghambat performanya. Dengan tinggi badan 195 cm dan ketangguhan yang mulai kembali terlihat, banyak yang bertanya-tanya, akankah Patrick Kluivert segera memanggil Elkan untuk memperkuat lini belakang Garuda di laga-laga krusial ke depan? Performanya yang semakin stabil jelas jadi sinyal positif.
Dan siapa tahu, Elkan Bagot akan jadi salah satu kunci kesuksesan Indonesia di panggung internasional nanti. Kita tunggu saja kabar baik berikutnya.